Di sebuah rumah kayu sederhana di pedesaan Jawa, aroma sayur lodeh tercium dari dapur. Bu Sulastri berdiri di depan tungku, mengadu perlahan masakan sambil sesekali mengusap sudut matanya yang basah. Api dari kayu bakar menyala kecil, menghangatkan ruangan yang sederhana namun penuh kenangan. Dari ruang tengah, Karina, putri sulungnya, sedang menyapu lantai bambu. Ia memperhatikan ibunya dari kejauhan, hatinya berdesir melihat air mata yang berusaha disembunyikan. "Bu, kenapa nangis lagi?" tanyanya dengan suara pelan. Ibu hanya tersenyum tipis, meski wajahnya jelas menyimpan beban yang tak terucapkan. Karina tidak bertanya lebih jauh, karena ia tahu banyak hal dalam keluarga ini yang hanya bisa dipendam dalam diam. Keluarga itu hidup sederhana. Pak Wiryo, sang ayah, adalah seorang petani yang keras kepala, terbiasa hidup dalam aturan adat yang ia warisi dari leluhurnya. Bu Sulastri, sosok penuh kelembutan, selalu menjadi penengah ketika ketegangan muncul. Karina, anak sulung berusia 23 tahun, adalah cahaya keluarga, cerdas, penyayang, dan penuh tanggung jawab. Lalu ada Adi, adiknya yang masih duduk di bangku SMA, penuh semangat tapi sering merasa tertekan oleh perbandingan dengan kakaknya. Di rumah itu juga tinggal Simah, nenek mereka, yang sudah renta, namun masih kuat menjaga warisan budaya desa. Hidup mereka sederhana. Makan bersama dengan lauk seadanya di lantai, bercengkrama sambil menyalakan lampu minyak ketika listrik padam, dan melaksanakan tradisi bersih desa setiap tahun dengan penuh semangat. Simah sering bercerita tentang pentingnya menjaga adat, tentang wayang, tembang, dan doa-doa Jawa yang tak boleh hilang. Karina mendengarkan semua itu dengan hati yang hangat. Tapi di lubuk hatinya, ia menyimpan sebuah mimpi lain. Suatu malam, Karina memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya. Di ruang tengah, sambil menyajikan teh hangat, ia menundukkan kepala. "Pak, Karina dapat beasiswa. Karina ingin melanjutkan kuliah di kota. Dan, ada satu hal lagi. Karina juga sudah dekat dengan seseorang. Namanya Raka. Dia ingin melamar Karina." Gelas teh di tangan ayah bergetar, lalu diletakkannya dengan keras di meja kayu. Tatapannya tajam, penuh penolakan. "Kamu itu anak sulung. Tugasmu bukan pergi ke kota atau ikut laki-laki. Kamu harus jaga adat, dampingi bapak dan ibu. Kalau kamu pergi, siapa yang akan teruskan semua ini? Kamu mau biarkan tradisi keluarga hilang?" Karina tercekat, dadanya sesak. Ia mencintai Raka, lelaki sederhana yang tulus dan penuh kasih. Tapi ayahnya memandang cinta itu sebagai ancaman bagi tradisi. Karina menahan air matanya, tapi hatinya terasa koyak. Hari-hari berikutnya makin berat. Nenek Simah jatuh sakit, dan Karina harus merawatnya setiap hari. Ia mengompres dahi nenek, menyiapkan jamu, dan menemani nenek ketika malam. Dalam lelahnya, Karina merasa makin terikat pada tanggung jawab sebagai anak sulung. Sementara itu, Adi sering murung. Ia lelah dibanding-bandingkan. Suatu malam ia berteriak, "Kenapa semua harus dibandingin sama Mbak Karina? Aku juga punya hidup sendiri." Ia lari keluar rumah, meninggalkan keheningan yang menusuk. Di tengah semua itu, Raka datang dengan niat baik. Dengan pakaian sederhana, ia membawa buah tangan dan duduk di ruang tamu bersama orang tuanya. "Pak, Bu, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Karina," ucapnya dengan sopan. Namun jawaban ayah terdengar tegas, seperti pintu yang ditutup rapat. "Maaf, anak saya tidak bisa ikut kamu. Dia sudah punya jalan di sini." Raka menunduk, wajahnya kecewa. Karina hanya bisa menunduk pula, air matanya menetes tanpa suara. Suasana itu seakan mengubur harapannya hidup-hidup. Hingga akhirnya, suatu malam, pertengkaran besar tak bisa dihindari. Karina tak lagi sanggup menahan perasaannya. Ayah tidak pernah lihat perasaan Karina. Karina juga manusia, punya mimpi, punya cinta. Kenapa semua harus dikorbankan demi tradisi? Suaranya pecah, matanya basah. Semua terdiam. Untuk pertama kalinya, Pak Wiryo tak bisa menahan dirinya. Air mata yang ia simpan bertahun-tahun jatuh begitu saja. "Kamu kira Bapak tega? Dulu Bapak juga punya mimpi. Bapak ingin sekolah tinggi, tapi semua itu hilang karena harus teruskan amanah keluarga. Bapak hanya tidak mau kamu lupa akar kita." Ruangan itu hening. Semua menunduk,
merasakan luka lama yang baru terbuka. Ibu menatap ayah dengan wajah pilu, sementara nenek hanya bisa terbaring, menitikkan air mata tanpa berkata-kata. Beberapa hari kemudian, Karina mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia menemui Raka di bawah pohon randu, tempat mereka sering berbicara. Udara sore terasa dingin, angin bertiup lembut, seakan tahu ada perpisahan yang tak bisa dihindari. Raka, maafkan aku. Aku tidak bisa ikut kamu. Aku anak sulung, aku harus tetap di sini. Aku tidak bisa biarkan tradisi keluarga hilang. Raka terdiam lama. Ia menatap Karina dengan mata yang merah, lalu menggenggam tangannya. Aku mengerti, Karina. Cintamu terlalu besar. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargamu. Aku bangga padamu, meski hatiku hancur. Karina menangis, tubuhnya bergetar. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi hatinya sudah bulat. Ia memilih keluarga, meski harus mengorbankan cintanya. Beberapa bulan kemudian, rumah itu kembali penuh dengan kebersamaan. Adi kini lebih rajin membantu ayah di sawah, seakan mulai menyadari perannya sebagai penerus. Karina tak lagi berbicara soal kuliah atau kota. Ia sibuk mengajar anak-anak kecil di desa, mengenalkan tembang Jawa, bahasa halus, dan cerita wayang. Ia ingin menjaga tradisi itu tetap hidup, meski dengan cara berbeda. Suatu malam, keluarga kecil itu makan bersama di lantai seperti biasa. Sayur lodeh terhidang, ditemani sambal terasi dan ikan asin. Tawa kecil terdengar dari ibu yang mulai lega, sementara ayah diam-diam menatap Karina dengan bangga, meski hatinya masih menyimpan sesal karena telah merenggut kebahagiaan anaknya. Di luar rumah, suara gamelan dari hajatan tetangga terdengar sayup-sayup. Karina menatap ke arah pintu, berharap sesaat melihat sosok Raka berdiri di sana. Namun yang datang hanya angin malam yang membawa aroma tanah basah. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ia sudah memilih jalan hidupnya, jalan yang berat, tapi penuh makna. Karina adalah anak sulung penjaga tradisi. Cintanya pada keluarga dan budayanya begitu besar, hingga ia rela mengorbankan cintanya pada seorang lelaki yang tulus. Hidupnya mungkin penuh luka, tapi juga penuh kehangatan. Karena bagi Karina, menjaga keluarga dan tradisi berarti menjaga jati dirinya sendiri.